Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tos Anggara dengan NIM 21042219. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pertemuan 11 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak I.E. Permana STMT. Materi yang akan saya paparkan pada video kali ini, yang pertama, Sistem Informasi Manajemen bagi pelayanan publik. Yang kedua, sebagai penunjang kinerja organisasi. Yang ketiga, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, sebagai penyalur informasi dengan cepat. Yang kelima, tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Yang keenam, ancaman atau threat. Yang ketujuh, kelemahan atau vulnerability. Dan yang kedelapan, virus. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama mengenai sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Jadi setiap kantor pemerintahan harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan serta sasaran. Selain itu, organisasi pemerintahan juga harus mampu merencanakan serta mengendalikan operasi-operasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal penyusunan dan pencetakan laporan-laporan kegiatan ataupun transaksi yang dilakukan dengan menerapkan SIM berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga para pegawai. Materi yang kedua, sebagai penunjang kinerja organisasi. Nah, sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer. Sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Kemudian materi selanjutnya, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintah dalam langkah pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Salah satu bentuk sebuah keputusan yaitu tentang retribusi izin peredaran hewan ternak. Pembuatan keputusan semacam ini ditujukan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan penjualan dan pembelian hewan ternak baik dari daerah maupun dari dalam daerah. Suatu kebijakan semacam ini tentu akan bertentangan dengan keadaan sebenarnya di lapangan apabila kebijakan tersebut dibuat tanpa berdasarkan informasi yang akurat, sehingga banyak pihak yang akan dirugikan baik bagi masyarakat luas maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Materi selanjutnya mengenai sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat ini sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dengan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet ini, website ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Kemudian materi selanjutnya, tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, artinya mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh dan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian materi selanjutnya, ancaman atau threat. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari tiga hal utama, yaitu ancaman alam, kemudian ancaman manusia, dan yang ketiga ancaman lingkungan. Ancaman alam yang termasuk dalam kategori ancaman alam terdiri atas ancaman air seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembapan tinggi, badai, pencairan salju. Kemudian ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, dan gunung meletus.
Kemudian ancaman lain seperti kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin badai. Kemudian yang termasuk ke dalam ancaman manusia. Yang dapat dikategorikan sebagai ancaman manusia diantaranya adalah malicious code. Kedua, virus, logistic bomb, Trojan horse, worm, active content, countermeasure. Dan yang ketiga, social engineering. Yang keempat, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, DDoS, backdoor. Kemudian yang kelima, kriminal. Yang keenam, pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan. Yang ketujuh, teroris. Yang kedelapan, peledakan, surat kaleng, perang informasi, dan perusakan. Yang kemudian yang termasuk ke dalam ancaman lingkungan, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman lingkungan seperti penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian polusi. Yang ketiga, efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh, serangga, semprotan anti api, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebocoran seperti AC atau atap bocor saat hujan. Kemudian materi selanjutnya mengenai kelemahan atau vulnerability. Kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Kemudian materi selanjutnya yaitu virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering ngehang, lelet, blast screen, bahkan sampai-sampai untuk mengatasinya kita harus melakukan install ulang komputer kita. Nah, sebelum komputer kita terserang virus, ada baiknya sedikit banyak kita mengetahui macam-macam virus komputer. Seperti yang saya kutip dari berbagai sumber, di sini saya akan membagi ilmu yang dengan Anda semua. Macam-macam virus. Yang pertama, virus compiler. Yang kedua, virus bagel DC. Yang ketiga, virus file. Yang keempat, virus system. Yang kelima, virus boot sector. Yang keenam, virus dropper. Yang ketujuh, virus script atau bat. Yang kedelapan, virus makro. Yang kesembilan, virus polymorphic. Yang ke-10, virus stealth. Yang ke-11, virus companion. Yang ke-12, worm. Yang ke-13, virus hybrid. Yang ke-14, trojan horse. Yang ke-15, backdoor Alnica. Yang ke-16, trojan di Linux. Nah, sekian pemaparan materi pada video kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.